kayak gitu mungkin. Teman-teman nanti kalau misalnya ada pertanyaan, nanti teknisnya boleh langsung apa namanya cuci tangan aja, nanti langsung bertanya kayak gitu. Dipersilakan ada. Nih Kak, mudah-mudahan menarik beneran. Tapi saya sekarang itu sudah diajak diskusi apapun, sebenarnya saya selalu gelisah dan menjadi nggak menarik. Gitu. Jadi saya sudah banyak nggak diskusi diem-deman dengan istri saya, gitu makan ngobrol yang lucu-lucu. Terutama kalau lihat Israel Palestina sekarang itu sering menangis, jadinya sering sedih karena punya anak bayi, itu saya nggak bisa bayangin hidup seperti mereka. Mungkin saya ngobrol sama istri saya, kalau di antara kita ini ada yang misalkan kami di Gaza hari ini gitu, terus anak kita meninggal, mungkin saya akan ikut perang. Kayaknya kenapa hidup ya kalau nggak ada orang yang kita Cinta. Ya. Nah kalau bilang begitu saya gelisah, tapi kalau sudah kena empal gentong, makanya empal gentong adalah racun. Lebih baik kalian tetap gelisah ketimbang nggak gelisah saja. Oke, itu yang bikin menarik karena saya buka dengan jok ya. Nah sekarang bagian yang nggak menariknya. Yang nggak menarik lagi karena saya disuruh bicara fikih. Memang saya ini sama dengan Gus Satori pernah mondok, ya sampai sekarang saya juga ngaji fikih. Bergantian dengan istri saya, kita ngaji kitab Fathul Qorib. Cuma Fathul Qorib ya, kami nggak mengajarkan Fathul Mu'in apalagi Wahab. Jadi Anda jangan bayangkan kita akan diskusi Fathul Qorib, Fathul Wahab gitu ya. Jadi jangan bayangkan itu. Sulam Sakinah aja enggak, diskusikan gitu. Tapi kok namanya fikih lingkungan, sebenarnya biar Gus Satori nggak dituduh orang bikin pesantren ideologi nggak ada fikih-fikihnya gitu. Nanti jangan besar beliau gitu. Nah saya jadi korbannya, saya ini nggak bisa ngaji fikih, jadi nanti boleh nanya yang jawab Gus Satori gitu. Itu baru menarik acara ini. Nah kawan-kawan, saya kira kata fikih ini nggak melekat dengan kehidupan kita, terutama kaum santri, kaum nabiyin. Siapapun yang pernah di pesantren akan dianggap sebagai secara otomatis dia fakih gitu. Dia pasti ngerti fikih, padahal ya nggak semuanya orang pesantren ngaji fikih, ada yang menekuni tafsir, ada yang menekuni lain-lain, tapi selalu menjadi bagian penting inherent di dalam studi Islam di pesantren itu ngaji fikih, bahkan yang paling dasar. Biasanya orang nggak akan ngaji yang tinggi-tinggi sebelum fikih, misalnya tasawuf, teologi, usuluddin ya, logik atau mantik. Tapi kalau di pesantren kami ngaji fikih, ngaji kaidah fikih sama ngaji mantik itu pelajaran pertama. Kitabnya namanya Sulamul Munawwar fil Ilmil Mantiki, ilmu mantik. Jadi itu kami pelajari bersama anak-anak SMP ya di sana ya. Jadi kalau kalian semester 5 belum pernah ngaji kitab itu ya kasihan sekali. Anda patut gelisah. Dapat gelar sarjana di yang sini kok belum pernah ngaji mantik gitu ya. Akhirnya harus gelisah. Nah kawan-kawan, secara umum fikih ini kan sebenarnya satu interpretasi melalui metode ijtihad dari teks-teks kunci dalam Islam. Teks kuncinya Quran dan hadis. Saya nggak akan membacakan ada dua pandangan hukum yang saya pakai. Satu pandangan Imam Abu Ishaq al-Asyirazi tentang fikih. Apa itu fikih? Menurut dia fikih adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syariat melalui metode ijtihad. Jadi secara spesifik ya dia bilang metodenya adalah ijtihad. Ada yang bilang di perdebatan di kalangan para penstudi Islam ijtihad sudah tertutup. Ada yang mengatakan tidak tertutup. Tidak tahu yang tutup siapa, yang buka siapa saja. Nanti diskusi lain waktu lah itu ya. Kalau Anda baca Fazlur Rahman, baca para pemikir Islam yang lebih modernis itu, mereka mengatakan ijtihad masih dibuka. Ada yang mengatakan ya ijtihadnya jamaah gitu. Ada yang mengatakan ya sebenarnya itu bukan ijtihad karena kita mengambil dari qaul para ulama
yang kita rumuskan, kita kontekstualisasi untuk hal-hal yang aktual, misalnya Batsul Masail di NU atau istimbat hukum di Muhammadiyah, gitu. Nah, yang kedua pandangan Jalaluddin Mahali di kitab beliau Syarah Waraqat. Ini saya kasih halaman berapa, nanti cek sendiri aja ya. Saya nggak baca Arabnya, nanti nggak selesai gitu sampai imsak nanti ya. Ini sekedar pengertian dasar tentang fikih biar sama. Definisi nominalnya biar sama, jangan-jangan kita ini kan sering nggak sama ya. Satu ngomong kesetaraan, tapi pengertiannya nggak sama. Kita ngomong misalnya solidaritas, tapi pengertiannya nggak sama. Kita ngomong demokrasi, sekarang kan orang pada ribut rusak demokrasi. Kayaknya dari kemarin demokrasi udah rusak gitu loh. Kok baru sekarang gara-gara ada Paman Gober ngasih apa itu tiket ke ponakannya, terus kemudian orang ngomong ini neo orde baru, ini demokrasi sedang dihancurkan, harus kita lawan. Kayaknya dari kemarin itu sih udah demokrasi sudah dihancurkan. Ketika undang-undang cipta kerja agak kurang hancur kita. Jadi rata-rata pendukung Jokowi ini lucu-lucuan. Sekarang kita diajak melawan menjegal Prabowo gitu. Saya udah nggak mau peduli mau Prabowo yang naik mau kucingnya Prabowo, terserah gitu. Nasib kita nggak akan berubah. Yakin dah? Prabowo merasa dirinya paling Jokowi ketimbang Jokowi itu sendiri. Dia menunjukkan dia paling Jokowi. Ganjar juga begitu, siapapun nggak akan meninggalkan trajektori pembangunan yang orientasinya adalah akumulasi modal. Nggak akan. Karena kata kunci adalah prosperity. Kata kunci adalah pertumbuhan ekonomi. Semua yang akan diabaikan untuk pertumbuhan ekonomi. Bahkan lingkungan itu sendiri, lingkungan itu juga termasuk dalamnya. Kalau menurut Mas ya manusia itu bagian dari lingkungan. Nah itu ya biar clear, saya membuka ini di awal biar kelihatan masih ada fikihnya gitu ya. Fikih adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang ibadah butuh dengan niat. Niat caranya gimana ya? Teknis niatnya sih gimana? Penjelasannya fikih. Puasa misalnya niatnya bagaimana? Oh puasa itu dianggap sah kalau maunya dia niat dulu. Niat saja udah perdebatan di kalangan ahli fikih. Nah itu butuh jejak. Salah satunya pengetahuan bahwa niat dalam wudu adalah wajib. Witir hukumnya sunnah. Niat di dalam hari merupakan syarat sah puasa di bulan Ramadan. Zakat hukumnya wajib pada harta anak kecil, tidak wajib hukumnya pada perhiasan yang diperbolehkan, dan membunuh dengan benda berat bisa menyebabkan kisos serta contoh-contoh permasalahan khilaf lainnya. Nah ini fikih itu begitu. Nah apakah fikih ini pertanyaannya kemudian sudah cukup operasional dalam konteks kehidupan kita hari ini, materialitas kehidupan kita hari ini di dalam kapitalisme. Seringkali orang itu menganggap atau merasa seolah-olah kita hidup di luar kapitalisme. Kita itu inherent sekarang dalam kapitalisme. Kita bukan di luar sistem kapitalisme. Semua dalam kehidupan kita ini diinterupsi dan menjadi bagian dari kapitalisme. Kapitalisme as a world system, dia menjadi sistem dunia. Mau kiai, mau bukan, sama saja. Bahkan spektrum pikiran kita itu dideterminasi oleh kapitalisme, ditentukan. Kiai sekalipun yang ngajak kita tasawuf, ngomongin zahidin, orang-orang zuhud, pengajarin hidup birahi gitu, tapi mobilnya mewah. Atau menganggap santri yang sukses itu yang sumbangannya paling banyak. Sukses itu adalah akumulasi akhirnya. Bahkan sekarang contohnya, apa itu keberhasilan? Kalau kita kan berdoa sama Allah kan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah, di dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah. Kita minta baik di dunia dan akhirat. Baik sendiri itu apa? Jadi kalau kita nggak ngomong kapitalis, ngomong fikih, ngomong apa-apa dan lain-lain, saya pikir nggak bisa menjelaskan situasi hari ini tanpa menyebut kapitalisme. Rumah tangga berantakan jangan-jangan juga arah sistem kapitalisme. Dulu kayaknya nggak ada orang itu mimpi pengen ini pengen itu, ya nggak ada. Sekarang itu mimpinya tinggi-tinggi pengen itu nggak ada.
Dan itu produk-produk yang diciptakan oleh sistem hari ini. Apa kebaikan menurut Anda? Hasanah itu apa? Mbak Hasanah, nggak hadir dia di sini. Baik itu bisa utilitarianism, bisa hedonism, tergantung. Bahkan seringkali kita menganggap hidup baik ya begitu. Hidup baik kan potonganmu kabeh kan duit kabeh. Nah nggak ada duit itu hidup kayaknya nggak baik-baik amat. Hidup kayak nggak baik-baik amat. Nah ada apa? Apa Prabowo jadi besar? Enggak, aku udah yakin bos. Hidup yang baik itu hidup yang menguntungkan. Apa ya begitu? Hidup yang baik itu hidup yang menyenangkan. Apakah peristiwa menyenangkan itu selalu otomatis kebaikan? Tadi ceritanya ya di Palestina itu nggak baik itu. Bahkan kalau keluarga saya meninggal, saya akan jihad ya. Lebih baik mati pun nggak apa saya. Kan nggak menyenangkan itu ya. Pengalaman menyenangkan nggak itu? Tapi baik nggak? Baik. Anda semua datang ke sini kadang-kadang juga sedang nggak punya uang, mau berangkat. Boleh pinjam 500 enggak? Bukan 100, 500 sudah. Gede banget kamu biasanya yang dibilang 100, kamu 500. Kebutuhannya beda bos ini gitu. Naik kereta, bolak-balik itu. Nggak menyenangkan. Mungkin juga malam minggu juga janjian sama pacar. Harusnya ada kan? Terus kamu lalu nggak bisa duduk. Ini untuk masa depan kita juga. Berangkat ke sini Anda semuanya tidak menyenangkan itu. Jadi sesuatu yang baik tidak otomatis menyenangkan. Puasa itu nggak baik. Belajar itu puasa itu nggak menyenangkan. Tapi belajar itu baik tapi nggak menyenangkan. Kamu dikasih buku sama Gus Satori itu. Mau juga udah begini suruh mikir pula gitu ya. Itu nggak baik. Menurut saya yang perlu kita cek itu seberapa operasional fikih dalam pengalaman kita hari ini. Menurut saya fikih selalu operasional dengan catatan bahwa perspektif dalam melihat fikih itu sendiri mesti diremajakan ya. Saya nggak bilang diperbarui enggak, tapi diremajakan. Salah satunya apa? Dengan menambahkan satu tools. Misalnya kalau lingkungan berarti pakai ekologi politik. Ekologi is politics. Ekologi sebagai politik. Ekologi sebagai politik itu apa sih? Ekologi sebagai politik artinya apa? Ekologi itu dari kata oikos dan logos. Oikos itu artinya rumah tangga, tapi bukan pengertian rumah tangga itu terus kamu ketemu jodoh di sini bangun hidup rumah tangga, bukan itu. Bukan Gus Satori sama saya beranak pinak itu, bukan itu. Ilmu tentang rumah tangga kalau dalam tradisi Yunani itu sama dengan dibedakan antara oikos dan demos. Nah, oikos itu ruang-ruang dalam rumah tangga. Tapi pengertian ini apa artinya? Ekologi ilmu tentang rumah tangga ini adalah hubungan yang organis, hubungan imanen, organis yang terus-menerus antara kita dan jagat raya ini. Yang kita dan jagat raya ini saling mengandaikan satu sama lain, melekat. Kalau saya sering bikin cerita sederhana, apa itu hubungan organis itu? Saya tadi ketemu Nafisa sama Latifah langsung, karena udah kenal yang lainnya, mohon maaf belum kenal ya. Bukan berarti saya nggak organis atau sudah enggak kan, nggak mungkin saya sapa semua. Kalau malah itu langsung, saya jawab begitu. Ada lebih akrab lagi yang anak pesantren biasanya itu, sore Pak, nah itu udah sangat organis itu. Padahal dia ngecek lalu, masih hidup kamu tadi. Hubungan organis itu langsung seperti tumbuh-tumbuhan itu kalau daunnya rontok langsung diterima tangan, nggak ada cacing protes itu. Tapi kalau untung rokok kamu lempar, pokok kamu lempar, terus itu plastik itu masuk, terus itu dia nggak organis, dia rusak. Kondisi alamnya rusak. Nah, ekologi itu dalam konteks itu, tapi ekologi sebagai politik. Hubungan kita dengan jagat raya ini sudah otomatis dalam kapitalisme hari ini direorganisasi, didesain ulang oleh kapitalisme. Wong kesadaran kita aja diatur oleh kapitalisme. Nah, jadilah yang sukses nanti ajak umroh ibu ya, pergi haji umroh, jalan-jalan ke hutan, jalan-jalan ke Nepal terus naiknya mobil Alphard. Itu sukses. Kalau Anda nggak begitu, Anda nggak sukses. Apalagi sekedar ikut salam. Ngapain nggak ikut salam?
hidupmu masa depanmu bagaimana nanti. Nah, kamu nggak ada susah. Nah, dalam ekologi politik, dalam diskursus fikih, dia butuh pandangan-pandangan semacam ini ekologi politik. Karena sebenarnya, terutama dalam kaidah fikih sudah banyak sekali pandangan-pandangan fikih, pandangan-pandangan hukum Islam yang sebenarnya relevan. Dia sebenarnya fikih itu sudah ekologis, sudah berwawasan lingkungan, tapi without ekonomi politik. Contoh misalnya, di sini juga saya kasih contohnya, Syekh Al-Ghazali di bukunya Mas Sofif, di pengantar saya juga di fikih agraria ya, itu saya sebutkan. Saya kasih pengantar dalam perspektif ekonomi politik ke buku itu di fikih agraria. Misalnya saya Wahab Ghazali di kitabnya, kalau nggak salah di jilid 5 ya, buku Islam Al-Adilah itu dia bilang semua aktivitas ekonomi, politik atau apapun ya, aktivitas ekonomi, industri, kegiatan manusia yang sifatnya itu merusak, yang menimbulkan kerusakan, persengketaan, itu disebut dengan gosok. Itu nggak boleh dalam agama Islam. Bisa nggak kita baca lebih maju dengan misalnya primitive accumulation, accumulation by disposition. Nah itu kan baru kita tahu siapa sebenarnya dan apa sebenarnya kerusakan hari ini. Siapa yang rusak, kerusakannya seperti apa, kenapa itu terjadi, siapa korbannya, itu baru bisa. Tanpa meminjam ini, menurut saya fikih ini kita tinggal saja menjadi bagian dari warisan abad pertengahan. Sayup-sayup dia terdengar tapi seolah dianggap nggak relevan. Menurut saya dia selalu relevan, tapi butuh diremajakan, didekati dengan cara yang baru dan yang lebih prospektif. Makanya saya juga nggak yakin kayak Islam itu sosialistik menurut saya, tanpa ekonomi politik. Jadi minus ekonomi politik. Muhammad Iqbal, filsuf Islam dari Pakistan, dia pernah mendefinisikan Islam dengan cara sederhana. Islam itu proletarianisme plus gak, proletar plus gak, proletar tapi bertuhan gitu loh. Kalau udah proletar sholatnya kodok ada, saya nggak tahu ya. Dia udah bertuhan apa enggak gitu, atau udah nggak terlalu percaya ketuhanan gitu. Nah itu si Muhammad Iqbal, proletarian plus gak. Jadi menurut saya di bagian awal saya mau bilang bahwa fikih selalu relevan, tapi dia butuh diremajakan dan pendekatan-pendekatan baru. Contohnya fikih. Bagaimana fikih dioperasikan? Di kasus pada saya pidato dengan seingat saya Gus Salam. Fikih bilang jual beli itu kan prinsipnya antara lain ya. Satu ada penjualnya, satu ada pembelinya. Yang dibeli juga ridho, dia mau dibeli. Tidak apa bos, nanti coret-coret aja. Kalau pakai PowerPoint biasanya ada poinnya kurang powernya. Sementara kapital ini punya power, nggak ada poinnya. Nggak usah deh, nggak usah PowerPoint, nanti kita coret-coret aja, biar kayak sekolah kita kayak zaman dulu. Nah tadi di kasus Wadas ya, saya kasih contoh di kasus Wadas. Kalau pakai antarodin saja, satu orang biarin saja, satu mau jual, satu nggak jual, itu sah-sah saja, jangan berantem anda semuanya. Ini menjual, satu nggak mau menjual, jangan berantem, jangan gontok-gontokan anda. Yang menjual boleh nggak? Boleh, dia ridho, dia setuju, sah jual belinya. Transaksional ini, transaksinya sah. Yang kedua apa? Satu nggak mau jualnya, biarin saja. Jadi dia juga punya hak untuk tidak menjual. Apakah cukup cara pandangnya begitu? Terus kalau pakai kategori maslahat, oh ini untuk kemaslahatan, karena apa? Karena nanti kalau ada investasi masuk ke sini, orang-orang nanti juga dapat ganti untung,
ada yang dapat uang misalnya sampai 10 miliar, Anda nggak bisa bayangin uang 10 miliar. Masa kesempatan mau kamu tolak? Setelah itu anak-anakmu juga akan bekerja di situ. Enggak hanya itu, ini nanti jadi bendungan besar. Bendungan ini akan mengairi sawah-sawah irigasi masyarakat. Bendungan ini akan menjadi epicentrum elektrifikasi kota baru, namanya Euro City di sekitar Bandara Ponorogo. Nanti pertumbuhan ekonomi tumbuh, ada pertumbuhan ekonomi, ada orang bekerja, ada sawah-sawah yang diairi. Nah itu dianggap masalah. Bahkan ada yang bilang, saya ditegur waktu itu, ada yang bisikin saya, Gus Roy, nanti kalau ceramah, kalau pidato, mohon jangan bilang perampasan tanah. Nggak ada yang dirampas, Gus, dibeli. Jadi mohon ya, mohon jangan sampai salah paham. Orang-orang di luar kok ngomong ini perampasan. Saya ini sedih, ada yang bilang begitu. Oke, ya Pak, ya Pak, ya Pak. Saya kan anak muda yang baik ya, karena santri, jadi saya nggak konfrontatif. Kunci, bagus banget. Tapi di forum baru tak ceklek nih. Gitu. Jadi nggak begitu. Perampasan itu nggak otomatis bahwa kalau dibeli itu nggak merampas. Jadi pengertiannya nggak sama itu. Karena apa? Nggak ada teori tentang accumulation disposition. Bahkan di get on primitive accumulation nggak diperkenalkan. Maslahat akhirnya cuma itu. Pertumbuhan masyarakat entar dulu. Saya pernah ingat ikut Basul Masail di Buntet Cirebon, diajak sama Pak Kiai Satori. Salah satu perdebatannya begini, karena mau bikin pelabuhan, enggak, bener nggak? Bener ya, di Cirebon dulu, jadi nggak Gus Roy? Itu Gus Satori. Nah, itu ada yang di forum itu bertanya begini, semua pembangunan pasti rusak, Anda jangan naik, Anda bangun rumah nggak, rusak cacing nggak? Gitu. Padahal kalau pakai pandangan prinsip-prinsipnya NU mencegah kemadrotan harus diutamakan ketimbang menarik keuntungan yang lebih besar. Nah kapitalisme itu, tendensi pembangunan kita itu sebenarnya menarik, mau mendorong pertumbuhan keuntungan yang besar tadi, tapi nggak pernah memikirkan keselamatan dalam jangka menengah maupun jangka panjang. Nah tadi saya kasih contoh tentang dasar-dasar tentang fikih itu sendiri. Yang kedua, kan itu kan dari Quran, hadis, terutama dalam Al-Quran. Contoh saja, ayat-ayat yang sangat terkenal, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha dan seterusnya. Dhar fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas dan seterusnya. Terus ini saya mengutip, ya ayyuhalladzina amanu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban dan seterusnya. Ini contoh-contoh saja. Ini pertanyaan pertama ya. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Kalau Allah sudah menatanya dengan baik, jangan dihancurkan, diotak-atik. Contoh apa? Sebenarnya tambang-tambang ini yang kita ambil ini kan dikeruk-keruk dari tanah. Mudah-mudahan ini istri saya baru selesai menerjemahkan bukunya Sipa, judulnya Soil Not Oil. Sekarang dia mengajar anak santri setingkat SMA belajar ekososialisme dan ekofeminisme. Salah satu bukunya yang dibaca adalah Soil Not Oil. Saya punya buku tapi nggak saya bawa. Belum ada terjemahannya. Istri saya menerjemahkan biar banyak orang yang ikut membaca itu. Dan yang menarik itu sebenarnya yang diomongin pada Sifah ini sama di Quran sama. Di Quran ini sudah ditata sama Tuhan, di tempatnya di mana, dibongkar-bongkar kan ya. Kalau Anda baca 4 hukum informal tentang lingkungan, itu salah satunya tidak ada sesuatu pun yang dari luar bumi, dia datang dari bumi ya, dari bumi dan akan kembali ke bumi. Ini plastik ya, itu sendiri biar kita nggak dianggap ada sponsornya. Ini plastik ya. Plastik dulu kan dianggap bahan masalah, benar nggak sih?
minyak menyumbang kemaslahatan, batu bara kemaslahatan. Kita nggak bisa syiar Islam teriak-teriak di masjid, karena teriak-teriak itu gertak-gertak orang itu kan. Ibu-ibu di atas di masjid hanya duit aja, ada begitu kemarin. Orang yang duit jangan nggak ibadah. Ayo waktunya ngaji, persiapan buat nanti di akhirat itu digertak itu. Berarti kalau kita nggak ikut itu dianggap nggak mau persiapan buat akhirat. Itu kan ada Gus Bah dimarahi. Dia kerja itu juga baik, dia nggak mesti ikut ada Gus Bah gitu ya. Jadi orang kalau nggak ikut istighosa, nggak datang ke pengajian, jangan terus kita omongin dia pasti jelek. Yang penting dia di rumah nungguin anak istrinya baik, dia kerja baik ketimbang dia nyawer ya. Dan kecuali dia bisa waktu orang ngaji ternyata dia dangdutan samperan. Nah kembali ke ini, ternyata ini juga semuanya itu dari tanah, bener ya? Artinya di dalam nggak ada tiba-tiba, ini bukan creatio ex nihilo, bukan sesuatu yang diciptakan dari nol. Dia diambil dari, diangkat, dikeruk dari dasar bumi, nanti terus kemudian kita pakai, ternyata nggak pada tempatnya, dia rusak. Jadi dulu kata John Bellamy Foster di bukunya Fauna Berplanet, planet yang rentan, kata dia, sudah dari dulu, dari masa ke masa, di zaman feodal, itu juga masyarakat dunia sudah merusak lingkungan, kerajaan-kerajaan, raja-raja, kota-kota di Mesopotamia, di Asia Tengah. Tapi skalanya kecil, dan bumi segera bisa memberi perimbangan ya, apa namanya? Iya, meskipun nggak sih. Iya, penggurunan yang terjadi di Timur Tengah sekarang itu kerusakan sudah berabad-abad, ribuan tahun. Dan sekarang bayangkan di zaman kapitalisme tidak pernah terjadi kerusakan yang paling besar dalam sejarah umat manusia. Sebelum hari ini belum pernah. Apakah orang nggak menghasilkan emisi karbon? Ya, onta itu menghasilkan emisi karbon, tapi kan nggak ada konsep food estate. Itu ada peternakan skala besar, integrated farming, tapi pengertiannya itu yang kapitalistik gitu. Nggak ada. Nggak ada pola konsumsi seperti sekarang, nggak ada bongkar-bongkar hutan. Nggak ada. Nah ternyata Tuhan dan mengingatkan itu. Nah katanya Sipa, dia bilang peradaban ini bertarung antara peradaban tanah dengan minyak dan peradaban logam dan lain-lain. Peradaban tanah itu sudah dilupakan. Bahkan di satu naskahnya yang lain tentang bioimperialism, itu ibu-ibu masyarakat kita itu dihancurkan. Ibu-ibu ini masyarakat dulu itu yang produsen, dia menanam sendiri, berdaulat atas tanahnya, hidup kolektif bersama di komunitas adat. Terus investasi datang dihancurkan. Ditransformasi mereka menjadi masyarakat industri, padahal yang nggak suka terserap di sektor kerja. Kalau Anda tanya ke kiai, kebetulan bukan kiai Satori, gimana pendapat Anda? Oh maslahat, orang daya-daya ini maslahat ini. Kalau dirampas tanahnya, nanti kan modal Indonesia semakin besar. Nanti income Indonesia akan besar, padahal itu berbutan ratusan ribu bahkan jutaan hektar. Biodiversity-nya dihancurkan oleh apa? Bioimperialism atau dia. Ya hidup yang baik itu ya biodiversity-nya terjaga. Hutan itu bisa disebut hutan kalau keanekaragaman hayatinya ada. Hidup ini ya disebut hidup kalau secara identitas juga beragam. Bayangkan kalau Israel semua di muka bumi, sedikit aja udah rusak atau Jawa semua. Dan kan ini kan sama juga dengan semangat biodiversity. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ya kadang kamu nggak terima ada orang dari Perindapan cakep banget terus nikah dengan orang perempuan Indonesia. Saya punya saudara begitu. Dibicarain, di sini dia nggak ada yang mau sama dia. Orang Perindapan kok mau.
Beda maksudnya orang India ya. Di tempat saya udah jadi Brindavan. Konoha. Konoha. Bener nggak kita Konoha ya? Katanya Amin kalau menang boleh dikritik nggak usah menyebut Konoha. Ngomongnya Amin. Amin. Atau Amin siapa? Dari satu contoh ya, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wa dumuhu khawfan wa tama'an inna rahmatallahi qaribun minallah qaribun minal muhsinin. Ini satu ayat contohnya. Bagaimana fikih mendekati ini kalau nggak ada ekonomi politik? Betul betul. Saya minta dukungan Anda. Anda terboyong. Betul al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Yudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Contoh yang lain. Kerusakan di muka bumi selalu yang bikin manusia. Ya siapa yang nggak tahu bos? Semua orang juga tahu. Bener ya? Nggak ada kerusakan yang dibikin kalau bukan manusia pasti. Ya, landscape. Tahu landscape ya? Bentang alam. Ini 100 tahun yang lalu nggak ada gedung-gedung ini. Mungkin dulu kecebong di sini menari-nari kumpul. Dianggap wah kita harus bangun kemaslahatan. Kita buka pelajaran hadis di sini. Kumpul hilang. Ya. Mungkin juga monyet-monyet di sini dulu wah. Hilang. Diganti guest house. Diganti mahat, pagi selamatan ya terus bikin masyarakat itu ya ntar dulu gitu. Nah kalau dulu ada masyarakatnya di sini nggak tergusur, terus hidupnya lebih, kita harus tumbuh, kita harus pakai gadget ya. Kalau mereka nggak butuh mau ngapain ya, masyarakat itu siapa gitu. Kalau fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, pasti pulangnya manusia. Tapi ntar dulu ini Anda harus baca kapitalosen atau antroposen, harus baca itu. Nanti ada pesan lagi. Undang lagi saya. Saya makan empal kentang. Nah, contoh gini, kalau semuanya pernah ngaji logika kan belajar al-insan utawi manungsa hayawan itu hewan nanti kun sing iso mikir kan gitu. Manusia adalah hewan yang berpikir. Contohnya mana? Ya, enggak bisa jadi mungkin dulu. Demi kemaslahatan nggak usah pakai ini. Rusak lingkungan guys. Itu ada. Oh, kelihatan. Oh ya. Kalau sebentar. Logikanya gini ya. Yang berpikir. Kata lagi ya? Ini ya. Lagi nggak sebelumnya? Ya yang merah gitu. Yang ada merahnya. Tapi nggak tetap putih. Oke ya. Di dalam logika ini sebelum kita masuk ke ekonomi politiknya, ini logikanya dulu nih. Nanti dimarahin sama orang nggak ada epistemologinya nih. Itu saja. Benar nggak ya? Kita ngaji epistemologi juga di sini gitu. Ya. Manusia adalah hewan yang berpikir. Benar nggak? Benar. Secara fisiologis dosator sama kucing sama nggak? Sama. Hidup. Dengan anjing sama nggak ada? Sama. Kusuk. Sama. Iya. Nah sudah. Aduh anjing. Sama. Secara fisiologis sama. Secara material butuh syarat-syarat material orang itu bisa zikir. Misalnya makannya saja butuh asupan gizi sama. Secara fisiologis ada unsur-unsur yang sama, tapi nggak persis sama, gitu ya. Terus sama dengan kucing, saya dengan anjing dah.
Mbak, nggak usah nih berisik Gus Dur gitu ya, terlalu mulia. Kita aja nggak mulia begini. Jadi manusia adalah hewan yang berpikir. Ini tanda dari Homo sapiens kalau Anda baca Yuval Noah Harari. Itu manusia itu mengembangkan pikirannya, otaknya jadi Homo sapiens. Yuval kalau mau begini oke lah kita dengerin. Kalau mau salah jangan ngaco, musuh kita ya. Nggak ada urusan. Nah, apa yang menyamakan kita dengan hewan? Manusia itu sama dengan hewan. Yang membedakan apa? Nah, ini kesamaan ini namanya di dalam ilmu logika namanya genus proximum. Ini genus proximum sama, manusia sama hewan sama. Tapi ada diferensiasi spesifika. Ada yang membedakan karena itu hewan yang lain ya yang nggak mengembangkan otaknya sedemikian kompleks seperti kita, mereka nggak bisa mengubah tindakannya. Gajah yang lari-lari, ya semua kegiatan hewan itu ritmis gitu aja. Sergap-sergapan, siapa nonton itu Into the Wild, film di televisi atau di Netflix itu, saya suka selalu sergap-sergapan. Cakar-cakaran ada yang mati. Kadang-kadang saya kasihan sekali dan saya teriak-teriak sama anak saya, jangan dimakan pula gitu kan. Tapi itu lagi di alam, dia nggak merusak lingkungan, dia makan secukupnya. Buaya kalau habis satu rusa saja dia berhenti. Nggak mungkin dia punya pikiran seluruh urusannya akan saya kembalikan. Bikin peternakan rusa nggak ada. Buaya buntung kasih itu. Nah ini kalau kita pakai ayat ini bener, dan nggak salah ayat ini sebagai landasan berpikirnya begitu ya. Luar biasa itu bil baru kamu nah bener manusia bos, manusia. Bukan hewannya ini, hewan yang spesifik yang berakal kayak kita, yang punya ide, punya gagasan, punya agenda, punya perspektif, punya rencana besar. Bahkan sekarang rencana besar disebut dengan master plan pembangunan. Gak ada sejak dibuat tanah gajah itu ubah gitu. Kayaknya gak ada jalan kita bikin jalan tol, gak ada. Bener manusia, tapi gak semua manusia. Kita semua ini ikut berusaha gak? Ikut dong. Ikut, rokokan juga ikut berusaha. Ikut kita. Ikut, tapi aktor utamanya bukan Anda, bukan kita. Aktor utamanya adalah para pemilik modal. Mereka yang punya desain operasional dunia ini mau diapakan, yang disebut dengan reorganisasi ruang. Ada politik reorganisasi ruang diatur. Ya, politik reorganisasi ruang ini masa dipikirnya ingat loh, kita dipikir. Apa namanya? Reorganisasi ruang. Apa bentuknya? Bentuknya adalah koridor ekonomi. Koridor ekonomi selalu dia butuh infrastruktur lunak dan infrastruktur keras. Contoh ini. Infrastruktur kerasnya apa sih? Bikin jaringan transportasi, bikin jaringan energi, target 35.000 megawatt. Apa aja? Banyak ini. Perangkat infrastruktur lunaknya apa? Infrastruktur lunaknya Kayak finance. undang-undang, regulasi. Sebelum ada bikin ini kan harus ada landasan hukumnya. Sebelum si orang ini bisa naik kan harus ada landasan hukum.
Iya, semua berdasarkan hukumnya. Siapa yang ngatur landasan hukum ini? Bukan Anda. Boleh, kecuali ada dia aja. Untunglah kita nggak diajak ke sana. Dia aja juga nggak mau. Ya, ini salah satu contohnya ekonomi koridor. Apa bentuk ekonomi koridor? Dalam lanskap pembangunan ekonomi politik global ada namanya BRI. Minyak Cina ini, Cina punya bos ya, punya Xi Jinping. Make in China. Dia membayangkan China menjadi pusat dari epicentrum aktivitas ekonomi dunia. Makanya dia menyebut Belt and Road Initiative ini sebagai New Silk Road, Jalan Sutra Baru. Tahun 2016 disahkanlah proyek ini, ditandai dengan dikirimnya truk-truk yang bermuatan barang-barang produksi China itu sampai ke pelabuhan Gwadar yang ada di Pakistan, lalu celah-celah di Malaya. Anda bisa bayangkan, digempur, bikin terowongan, bikin jalur-jalur sutra sendiri. Dan sekarang sudah terkoneksi sampai Eropa, namanya New Silk Road. Semua orang di Eropa geleng-geleng. China nggak terbendung, nggak ada obatnya sekarang. Nggak terbendung, kamu anti Cina rumit caranya, nggak terbendung Cina. Ini contoh di Indonesia apa bentuknya? MP3I. Sekarang apa? Ganti nama besok karena biar beda dengan Pak Jokowi dibikin nama baru, tapi intinya sama aja. Dia membangun jejaring aktivitas ekonomi, sektor jasa, sektor industri, sektor apa ini, mineral ya, semua terkoneksi satu sama lain dan dibiayai dengan modal besar. Ditanyakan itu terus kemudian masalah nggak ini pertumbuhan ekonomi? Oh masalah karena ini sesuai dengan SDGs. Dibikinlah misalnya NU bikin SDGs. Ya menurut mereka masalah SDGs, menurut saya enggak. Selama kita mendorong prosperity, memang ada 17 turunan dari SDGs. Ada gender equality, macam-macam lah. Ya ada banyak sekali. Nanti Anda cari sendiri, saya karena nggak bisa dibuka di sini. Nah sekali lagi ya, betul memang manusia di bagian ini tadi, tapi nggak semua manusia Pak ya. Pemilik modal. Pemilik modal yang bisa merusak dengan skala yang sangat besar. Dan sebelum sistem kapitalisme belum ada kerusakan sedahsyat yang pernah kita alami hari ini. Ada prediksi tahun 2050 nanti semua kebutuhan pangan manusia akan bergantung pada biota laut, dan semua biota laut sudah makan mikroplastik, dan itu terjadi di seluruh lautan di muka bumi. Dulu di rezim komunis mereka merusak satu sungai satu laut namanya Laut Aral di Asia Tengah karena ada pendekatan teknokratis untuk meningkatkan produktivitas di sektor pangan pertanian. Akhirnya apa? Rusak lautnya, hilang. Laut itu ada loh, laut hilang. Kalian nggak pernah tahu ya? Ada pendekatan teknokratis di zaman Soviet waktu, di zaman Soviet komunis merusak mereka. Tapi kerusakannya tidak pernah sedahsyat yang pernah kita alami hari ini zaman kapitalisme. Kalau Eric Fromm dia bilang selama nggak ada perspektif ekologi yang lebih humanis juga, mungkin bahkan komunisme itu sendiri ada solusi itu juga perlu dikoreksi. Ya Anda boleh setuju boleh enggak dengan Eric Fromm. Ya memang begitu kurang lebih ya. Nah ayat yang lainnya lagi, ya ayyuhalladzina amanu kunu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Hai manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban, kita dimantah makanlah dulu semua pangan yang kita konsumsi itu halalan thayyiban. Cari di tafsir ya, di perpustakaan yang pasti ada. Bandingkan apa kategori pengertian dari halalan dan thayyiban. Yang kita konsumsi ini halal, nggak nyuri, nggak ada unsur babinya, paling nggak duanya.
Kita konsumsi nggak ada unsur babinya, kan gampang aja orang sana. Nggak ada tokek-tokeknya di situ. Ya benar kan? Nggak mengandung babi, nggak mengandung tokek, mengandung buaya, apa yang haram-haram. Yang kedua tidak nyuri. Itu terus dianggap halal. Anda BHP nyolong? Enggak. Karena orang tua ya. Beli mak. Penting ini mak. Nah yang kita konsumsi enggak apa itu enggak haram. Kalau saya ini, apalagi ini menyindir ya, seolah bagus sekali. Halal thayyiban. Yang kita konsumsi halal tapi tidak thayyiban. Di tafsir-tafsir yang lumrah pada umumnya di banyak tafsir, thayyiban itu patut, indah, elok dipakai itu indah, bagus, cakep. Tapi sekarang thayyiban itu nggak cukup itu, baik itu nggak cukup pantas dipakai. Bisa tapi pakai peci begini, terus pakai kaosnya ganti-ganti. Setiap kemarin saya naik kaosnya jadi sampai. Iya. Dua kaosnya dua kali itu ya. Kalau pasar Malaka, kayak mager. Sebelum ada acara yang lain udah nggak ganti kaos. Itu semua kaos acara, sama dengan saya. Kalau nggak ada acara nggak punya kaosannya. Karena saya udah gede, saya beli sepatu terakhir tahun 2016 atau berapa. Karena itu pun dibeli, ada acara dibeliin, diundang sama organisasi, terus harus punya sepatu bagus, beli saja. Setelah itu saya itu sepatu gantiin anak saya. Anak saya kan gede, lebih tinggi. Jadi ukuran kakinya masih mirip-mirip dengan saya pakai. Istri saya ukuran kakinya sama dengan saya, istri saya lebih tinggi dari saya. Tapi kakinya sama dengan saya pakai sepatu dia. Celana ini dari anak saya. Celana saya udah gak ganti puluhan tahun. Baju saya kemarin hilang di Jogja. Dan ketemu nabi saya itu, saya kehilangan baju. Sedih sampai tanggung. Sudah 10 tahun baju itu. Istri saya bahagia sekali. Mau bakar baju saya itu ya. Nah enak sama suami gitu. Jangan gak menghargai saya. Buat dia, kamu tuh difoto, dimajang baju begitu aja. Udah bela begini. Biar kamu dikasihani orang gitu. Malu-maluin gitu. Mau jadi wali kan enggak juga. Saya tuh nggak punya ide jadi wali itu tidak ada, semuanya jadi ayah yang baik gitu aja. Jadi suami yang baik cukup lah. Ini udah hancur lebur saya, coba ini kacamata saya masih fungsional ya usah ganti lah. Kemana saya sedang jepit aja. Itu aja udah rusak sekali. Saya mimpi bisa nggak semakin tua dan bersabar nanti kita kayak Mahatma Gandhi. Pakai baju ala kadarnya, coba. Coba ya, kalau kita pakai al fasad fil barri wal bahri apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu kulu mimma fil ardi halal thayyiban harus didekati dengan ekologi politik. Nggak ada toyib-toyibnya sekarang. Semakin hari semakin orang cakep, iya. Kalau begitu semakin merusak. Definisi toyibannya itu kan cakep bangun. Gadis-gadis ibu-ibu, aduh kalau buka Shopee Shop. Saya tuh baru tahu seninggal tentang apa itu Shopee Shop. Shopee Live, Shopee Live. Iya. Ayo kak, ini kak ini dulu kak ini. Gamisnya kak ini adem sekali kak. Begitu, ayo belum kak itu. Ukurannya XL, kak itu. Itu saya jam 3 pagi ngecek itu, penontonnya 400 orang. Ini istri siapa aja yang ya gara-gara saya ngecek baju-baju perempuan karena ya saya mau beli baju istri lah gitu. Saya tuh paling banyak beli baju istri saya, istri saya beli baju saya. Semua yang dia pakai itu rata-rata 90% saya beli. Sebenarnya nggak tahu baju juga. Ada kelemahan saya. Kelemahan saya itu buat diri saya berpuasa, tapi buat istri saya enggak. Karena ya tapi saya di kampung itu orang bilang laki-laki sukses apa enggak itu dilihat dari Perempuannya. istrinya. Kalau istrinya rapi, cakep berarti jangan sukses. Saya masih enggak siap dan enggak sukses itu gitu. Kalau yang lain-lain saya oke, tapi masa sih? Apa sudah semua nanti? Dan saya cek itu, coba ya, semua yang kita pakai ini sebagian besar polyester ya. Susah diurai. Susah diurai.
Siapa yang sering nggak pakai kolor? Kolor itu enak dipakai karena itu lentur. Semuanya ini mau kiai, ulama yang doanya nangis aja. Alhamdulillah dosa kami ya Allah. Padahal ya itu Prabowo. Gimana? Akhirnya kita pakai ini rusak. Artinya butuh ekologi politik untuk menghidupkan kembali marwahnya fikih. Jadi harus hati-hati masalahnya itu gimana gitu. Kayak Kiai Sokek, saudara kita yang ngaji, memang saya waktu itu minta ngaji kitab agraria. Terus akhirnya ngaji kitabnya dan para santri dibukukan ngaji sama Islam. Nah itu kalau kita pakai ini, jangan-jangan kategori toyibannya nggak pas. Makanya butuh ekologi politik. Apalagi kalau Anda bikin riset, masuk pesantren ekologi, datang ke Bandung, pusat-pusat industri garmen, banyak perempuan-perempuan hancur hidupnya di upah murah. Saya kalau ngomong industri garmen, kalau saya cerita suruh bisa nangis. Beneran, saya ingat teman-teman saya di sektor garmen. Saya dulu pernah menjadi bagian dari organisasi buruh namanya Federasi Buruh Tas Pabrik. Itu semua dipimpin oleh perempuan dan saya salah satu pengurus anggota atau pengurus bidang. Saya diminta untuk membantu kaderisasi. Ketua saya waktu itu namanya Jumisi, Mbak Jumisi yang sekarang di Partai Buruh itu ketua saya. Kita dipimpin oleh perempuan di sektor garmen. Paling dihancurkan di sektor garmen. Jumlah sangat murah. Apalagi kalau buru-buru perempuan dah dizat-zat kimia, nggak bisa, kandungannya rusak, tiba-tiba mati. Serius, anaknya cacat, ini nggak ada ngecek. Mana toyibannya? Toyiban sudah nggak bisa lagi pakai ukuran manun, pantes apa enggak. Tapi seberapa mampu kita meminimalisir kerusakan? Nah, tadi di bagian awal saya sudah singgung-singgung kepada Nasiba. Dulu perempuan-perempuan itu memproduksi apa yang mereka konsumsi, sekarang nggak bisa. Reform agraria nggak ada, ketimpangan terus berlanjut. Dulu kan kita nggak perlu. Namanya sekarang saya sampah plastik, saya itu frustasi sama plastik. Infrastrukturnya pemerintah nggak ada, cuman perintah baik jangan buang sampah sembarangan, jangan buang sampah sembarangan. Terus apa gitu? Kata temennya Gus Abari, temen saya juga si Biber, besok kita bikin kursus saja bersuara gitu, kursus membakar sampah yang baik dan benar. Ujung-ujungnya toh itu sampah plastik kita bakar. Karena apa? Konsumsi kita sudah bergantung, bahkan ketika Anda nanam, kita nggak berguna dengan benih kita. Benih itu pasti produknya, contohnya panah merah, Monsanto itu semua. Kita nggak berguna dengan benih-benih kita sendiri. Anda harus beli. Bahaya aja, bahaya itu sekarang harus beli. Beli benihnya, sekali cabut beli lagi benihnya. Tapi teman-teman yang gardening udah merasa menyelamatkan lingkungan, baru nanam bayung sepet aja, wow, kita aja senang sekali guys. Ini lo besti, panen tuh besti. Makan 2 hari habis gitu. Untuk kebutuhan kami di pesantren di sana itu sekitar 30 sampai 40 orang. Saya panen yang sangat besar. Nggak bisa sedikit, kalau enggak itu pun saya belum berdaulat. Nah ini harus dijelaskan dengan ekologi politik. Fikih nggak cukup, fikih tetap operasional karena fikih itu adalah prinsip-prinsip pandangan hidup. Kayak kita naik motor itu kita pasang spionnya ke kiri, lihat kiri kanan ya, udah terlalu ke kiri sebelum buat nanti terlalu ke kanan kayak orang gitu ya. Nah itu panduannya itu fikih lagi. Nah penjelasan aktualnya, analisisnya kita butuh namanya ekologi politik. Tanpa itu menurut saya fikih dengan sengaja kita biarkan dia nggak operasional. Padahal sebagai satu cara pandang, sebagai metode berpikir ala pesantren dia sangat relevan, tapi butuh tambahan ekologi politik. Nah ini sambil diskusi nanti ya, biar nggak banyak-banyak. Ini saya kasih. Kalau di slide ini ada 4 yang coba saya tabulasi yang disebut dengan desain operasi kapitalisme dan eksploitasi lingkungan atau sumber daya alam.
Satu, terjadi perluasan dan pembesaran geografi akumulasi oleh gerak kapital. Selama hukum gerak kapital itu begitu dalam sistem kapitalisme, kapital itu bukan benda, kapital itu ada dalam hukum gerak. Dan kapital harus bergerak terus, modal, uang itu harus bergerak. Anda punya uang 1.000, Anda belikan bahan baku, tepung, sama singkong misalnya, terus Anda goreng, Anda jual harganya 2.000, Anda ngomong 1.000. Nah, dalam industri skala besar, wow, triliunan dolar ya. Dan tingkat kerusakan yang dia bikin sangat besar. Alam ini jangan bayangkan, seringkali kalau kita bayangin alam itu kutub utara sudah mencair jauh banget ke belakang. Ini di atas kita ini juga alam, depan kita ini alam, tangga-tangga kita ini alam. Kita ini sendiri bagian dari alam, makanya disebut dengan mikro kosmos. Alam ini makro yang makrokosmos atau jagat alit, bahasa Jawanya jagat gede. Kalau jagat gedenya ini rusak dan bagian-bagian penting dalam kehidupan alam ini rusak, jagat alit juga pasti rusak. Bahkan nggak ada yang bisa hidup tanpa entitas yang nggak kelihatan kalau kita. Bruno Latour menyebutnya sebagai aktor non manusia, mikroba itu kan nggak kelihatan ya, gaib dia. Mikroba itu gaib, itu alam itu kelihatan. Di Islam kita diminta iman bil ghaib kepada siapa? Alimul ghaib. Ini alimul ghaib yang tahu kasihan. Kita nggak tahu benar-benar yang kecil-kecil yang bermanfaat buat kita. Anda buang puntung rokok sembarangan. Ya, kalau di hadis kan nggak boleh kencing sembarangan ya. Di lubang semut, ya enggak lah, dicokot semut aja. Alam misalnya ya. Dan nggak ada orang begitu itu. Itu jangan harfiah juga dilarang kencing sembarangan gitu. kecuali anjing Di lubang semut kecuali anjing. tidak sama biasanya gitu. Ya itu ya kerusakan yang sangat besar karena ada desain operasi kapital melalui perluasan dan pembesaran geografi akumulasi. Yang kedua, rusaknya keanekaragaman hayati oleh bioimperialisme tadi sudah saya sebut. Karena semakin ekspansif di mana-mana uang harus diputar untuk investasi, maka akan terjadi kerusakan, keanekaragaman hayati hilang. Jenis bayam, siapa yang tahu jenis bayam? Bayam itu sangat sedikit sekali. Bayam merah, bayam hijau. Yang itu aja yang sekali cabut itu tidak produksi perusahaan gitu. Ada banyak sekali sumber-sumber pangan kita sudah dihancurkan karena keanekaragaman hayati hilang. Bahkan kalau keanekaragaman hayati hilang, kebudayaan juga hilang. Dulu waktu bikin ramuan-ramuan itu berapa resep ramuan yang dari alam, kita nggak tahu sekali. Kita nggak terlatih yang itu. Tubuh kita, mulut kita diatur nikmat dan tidak itu oleh kapitalisme. Benar kan? Identitas kita ditentukan oleh kapitalisme. Seberapa keren kita itu oleh kapitalisme. Siapa sih yang nggak merasa enak makan Indomie? Coba kalau bikin istri sendiri. Benar ya? Iya, semuanya ini kita dididik oleh Indomie. Tapi nggak bisa juga cara pandangnya begitu. Ya kalau kelas pekerja nggak makan Indomie nggak cukup hidupnya. Bener, mahasiswa nggak makan Indomie nggak lulus kalian. Makanya diasuh oleh Indomie ya, oleh Indofood. Lulus, terima kasih Indofood gitu ya. Ya itu paradoks ya. Tapi bukan berarti terus kita ya udah makan Indomie benar pada dirinya, enggak. Harus direbut alat produksinya, harus dorong reforma agraria, kedaulatan pangan, menciptakan alternatif sektor pangan sendiri. Ya wajar kalau kelas pekerja itu kebanyakan stunting. Iya, mau anaknya dikasih Indomie aja udah goreng sendiri udah pinter banget anak saya ini. Saya kasih Indomie udah bisa tinggal direbus. Hah? Ya setelah Indomie disediain kerupuk. Serius aja.
Saya itu antara geli campur sedih, campur jengkel. Lama-lama kalau sudah begini saya lihat itu saya menangis asli. Dan marah nggak bisa apa-apa itu. Coba saya datang ke kawasan dulu. Makannya itu cuma kerupuk, Indomie, tambah nasi. Minumannya yang dia beli nggak ada mutunya sama sekali. Namanya aja instan itu nggak ada yang dalam, nggak ada yang bermutu. Sesuatu instan nggak bermutu. Kamu pacaran instan, gagal. Sulit itu, belum mengenal ratusan tahun sulit. Belajar kok instan pasti juga nggak dalam. Sesuatu instan itu nggak baik. Ya sama ini secara total itu yang kita makan ya kalau kayak Indomie tadi itu semuanya sampah Pak. MSG-nya sampah, mie-nya itu sampah, plastiknya lebih-lebih. Itu sampai 20 tahun juga nggak bisa mengelola tanah. Nah yang ketiga, imperialisme ekonomi dan tata kelola neoliberal. Ini saya tutup ya. Soal masyarakat tadi, penutupnya di tata kelola neoliberal. Neoliberalisme itu sebenarnya tata kelola. Yang seringkali orang kemudian bilang good governance tidak. Neoliberal itu cuma begini sebenarnya tata kelolanya itu. Ya. Aktor dalam tata kelola neolib itu ini logika yang dipakai ini apa? Logika yang dipakai itu eksklusi dan inklusi. Yang pertama, contohnya begini. Negara ada itu karena apa sih? Karena pasar, ini pasar maksudnya. Pasar ya modal, nama lainnya modal, swasta. Nama-nama ini kan kapital, modal, swasta, namanya market. Pasar jangan dibayangkan pasar itu seperti pengertian tradisional kita ada di sebuah pasar. Enggak, mau pasar itu sekarang masuk ke pikiran kita, pasar sudah ada di gadget ya. Nah pasar yang di sini dimaksud adalah modal. State-nya pasti negara maksudnya. Bukan, civil society atau masyarakat sipil. Nah biasanya pertemuan-pertemuan pembangunan itu selalu melibatkan market, modal, dan masyarakat sipil. Harus ada sosialisasi dulu Pak, Bu. Mau bikin bendungan misalnya, negara punya proyek bendungan. Bendungan proyek bendungan. Siapa yang memunculkan bendungan menjadi proyek ini? Pernah nggak tata kelola neoliberal itu mengambil aspirasi dari masyarakat sipil? Nggak pernah. Dari sini mereka datang, ngatur kota Yogyakarta. Contoh saja ya. Yogyakarta ini, Yogyakarta Magelang menjadi apa? Eko wisata. Jadi konsepnya adalah kota ekowisata. Nah mereka datang ke sini, dia punya desainnya ditawarin ke pemerintah. Masyarakat sipil dilibatkan. Masyarakat sipil juga representatif. Siapa itu? Anggota DPR. Tiba-tiba diketuk ada undang-undang. Kan kita ini kadang-kadang saya juga ngerti diwakili, kita ini nganggur semua ngapain diwakili. Muak saya dengan demokrasi representatif di kampung sekarang. Yang mewakili kita orang yang nggak mutu juga semuanya. Kita jangan dulu kok diwakili. Dan kesejahteraannya juga udah diwakili. Diwakili sama mereka. Nah kawan-kawan, negara itu status ontologisnya, keberadaan negara itu karena ada masyarakat sipil.
Negara kan aparatusnya. Aparatusnya ada Jokowi atau siapa itu kan karena ada kita. Dia nggak dipilih oleh politisi saya. Dipilih oleh masyarakat sipil. Harusnya mandatnya dia untuk masyarakat sipil. Tapi nyatanya dia mementingkan kepentingan pasar. Coba ini, kalau kita di NU masih ngomong kedaulatan NKRI, harga mondial. Ya saya setuju, kedaulatan kita nggak bisa ditawar-tawar. Apa sih Pak kedaulatan sekarang itu? Daulat apanya? Yang state ini ya, seolah kita disuruh milih. Yang disebut 5 tahun sekali ini pesta rakyat, sebenarnya pesta oligark, pestanya modal. Saya kan nggak pilih juga calon-calonnya mereka. Mereka dibikin aturan namanya sistem pemilu, sistem politiknya dibikin. Ada namanya presidensial threshold, ada namanya parliamentary threshold. Dan kayak kita ini nggak bisa ikut dalam gelanggang politik elektoral. Padahal ekologi harus politis. Kalau enggak ya ekologi politiknya, ekologinya ekologi versi mereka. Hubungan manusia dengan alamnya versi pemilik modal, bukan versi kita. Nah ini masih berdaulat nggak kalau mau bilang? NKRI harga mati. Misalnya lagi slogannya siapa tuh? Biasanya begitu. Saya udah lupa jadi Indonesia Jaya. NKRI harga mati. Pasti ada slogan-slogan itu. Harga murah ya. Apa nggak bisa modal ya? Hukum gerak kapital ini saya bacakan. Saya kutipkan langsung dari teksnya David Harvey. Judul bukunya itu Companion to Marx Capital. Halaman 12. Ini cek aja itu. PDF-nya ada nggak itu? Kata dia begini ya, biar masuk ke sini lebih mudah. Modal bukanlah benda. Kapital itu bukan benda. Melainkan proses yang hanya ada dalam gerak. Dia ada karena ada hukum gerak. Ketika sirkulasi berhenti, nilai akan lenyap dan keseluruhan sistem menjadi runtuh. Coba periksa apa yang terjadi setelah peristiwa 11 September 2001 di kota New York. Segala sesuatunya mandek, pesawat berhenti terbang, jembatan dan jalanan ditutup. Setelah sekitar 3 hari, orang-orang sadar bahwa kapitalisme akan runtuh jika situasi tidak bergerak lagi. Maka tiba-tiba wali kota Giuliani dan Presiden Bush memohon kepada publik untuk mengeluarkan kartu kredit mereka dan pergi belanja. Kembali menonton Broadway, mendatangi lagi restoran-restoran. Bush bahkan muncul di sebuah iklan televisi dari industri penerbangan dan menyemangati orang-orang Amerika untuk terbang lagi. Tidak ada kapitalisme tanpa gerak. Tidak ada kapitalisme tanpa gerak. Ini dari Karl Marx yang dibahasakan oleh Harvey. Jadi karena dia gerak, dia nggak mungkin berhenti satu tempat. Ketika terjadi, ini kontradiksi internal dalam kapitalisme. Sudah bikin investasi di sini, dia butuh berkembang nggak? Butuh ekspansi. Apalagi kalau sudah over akumulasi. Kalau sudah over production, harus dibawa keluar. China seperti sekarang, nggak bisa, harus keluar. Harus dibawa keluar modal China. Kalau nggak mandek gitu misalnya. Dia ngapain produksi terus cepat, buah yang mau dimakan semua itu. Dia mulai apa? Mesin lain buat bikin jarum kecil made in China ya. Semua yang peneliti dibikin China, mau dikumpulin mereka kalau pakai peneliti semua gitu. Nggak bisa. Ada over apa itu produksi, kalau nggak dia akan bangkrut, mengalami stagnasi, dia macet justru. Dia harus terjadi krisis, dia harus keluar. Nah ini yang oleh Harvey kemudian terjadi yang disebut dengan uneven geographical development. Pembangunannya secara geografis selalu timpang. Di satu kawasan ada pertumbuhan, kawasan lain nanti dihancurkan.
Makanya kalau kita ngomong SDGs dan DK buru-buru bikin fake SDGs harus kita pertanyakan. Kan tujuannya prosperity, mengentaskan kemiskinan, mendorong sustainability, kehidupan yang lebih berkelanjutan. Pak, kalau Anda mau mendorong pertumbuhan, terus sekaligus minta kelestarian lingkungan, mungkin nggak Mas? Mungkin nggak Mas? Nggak mungkin. Terus ngomong meningkatkan pertumbuhan, kemakmuran, sekaligus mengentaskan ketimpangan, nggak mungkin. Kemakmuran itu dalam pengertian kapitalisme itu hanya ada kalau ada yang sangat miskin. Itu maksud siapa ya? Yang silakan siapa? Oh, jatuhan kan latihan lakukan ya bisa kan? Ini Pak ini kalau ini. Oh ya, nggak apa punya pun bisa tenang aja. Sudah nyukur ya saya. Ini kenapa sangat kompetitif, punya China ini jauh lebih murah, Androidnya China ini nggak bisa di mana. Lewat dia bisa bikin sangat murah dengan spesifikasi yang nggak kalah. Karena upah buruhnya murah, bahan bakunya murah, produksinya dalam skala besar. Ini ada obat, di sini ada air mata, ada keringat buruh, ada kampung-kampung yang dihancurkan. Makanya pas pegang HP jangan selfie aja, pakai istighfar gitu. Jadi wali sekarang itu sulit sekali. Wali kirai yang zaman dulu itu sulit sekali. Sudah nggak nemu lagi. Makanya kalau ada kiai disebut wali-wali gitu, dia udah hidupnya mewah, ikut politisi besar. Nggak percaya itu terserah. Saya lebih takut pusing saya gitu. Jangan-jangan dia wali benar, dia nggak pernah susah. Sekarang udah tertib sekali Gojek ini. Dia menjadi santri paling patuh di tempat saya. Dia bawa sembarangan saya pindah di sini ya, gedung. Punya kamu, buang di sini gitu. Siap-siap disuruh gitu. Udah kalau saya sedih gitu dia, dulu itu saya ada kayak dia ngerti kegelisahan saya. Dia percaya saya itu gimana sih yang Anda pakai yang katanya Al-Tuhuru Satrul Iman An-Nadhafatul Iman. Suci itu zahirun batinan loh. Kita kan suci lahir batin. Insya Allah. Ya, harus bersih semuanya. Sholat ini bersih ya. Bersih ya. Hati kita mungkin nggak bersih-bersih amat ya. Tapi yang kita pakai ini juga syiar. Memang ya harus ada pendekatan personal. Sekarang yang banyak istighfar aja kita. Syiar Allahu Akbar. Kalau kurang aku satu yang ada. Ini cuma contoh guys ya. Nanti besok diskusi energi. Kalian challenge juga itu pendekatan ekonomi kita itu transisi energinya. Transisi energi seperti sekarang bullshit menurut saya. Tapi ya saya juga mengalami jalan itu. Apa? Geothermal. Kan 3.000. Entar dulu saya balik lagi ke sini. Banyak soal hukum nanti masuk ke sini. 35.000 megawatt untuk apa? Untuk pertumbuhan ekonomi. Memang dicolok ke hidung kita. Pabrik-pabrik harus berhenti kalau nggak pakai ini. Ini kan pabrik harus dipastikan mereka dapat elektrifikasi yang powerful, dapat listrik yang memadai. Akhirnya apa? Dibikin PLTU. Dikritik 48% emisi karbon disumbang oleh batu bara. Demo semuanya. Oligarki batu bara, lawan oligarki batu bara, dimana teriak-teriak batu bara. Sekarang geser ke nikel, bingung juga kan? Lawan nikel gitu. Harus bersih, berkeadilan. Apa bersih berkeadilan? Pemerintah kan sudah bilang begini, dipanggil NGO ini kan. Aku udah nurutin kalian semua ini. Bauran energinya mau saya perbaiki. Cadangan geothermal kita itu the biggest in the world, nomor 1 di dunia. Enggak manfaatin, kita manfaatin lah. Harus bersih berkeadilan. Ini udah bersih belum? Oh, berdiskusi berdebat ada masalah bersih, ada kurang bersih gitu ya. Berkeadilan pun itu juga macam-macam pendekatannya.
Kalau Gus Satur ini sama saya mungkin yang bersentuh keadilan itu civil society ya, jangan ditinggalkan dan biarkan mereka yang menentukan terhadap ruang hidup mereka. Kalau mereka nggak setuju misalnya, nggak setuju ada filter maaf, saya pengen gini aja hidup saya, itu keadilan. Ada juga yang merasakan mau menafsiri keadilan itu yang busuk, tapi jangan dulu tahu. Mereka itu juga manusia. Ngono yang ngono dengan ngono itu. Kita ajaklah masyarakat ini mengerti apa itu strategi nasional. Statement PBNU kan begitu. Posisinya di kasus Wadas, kasus Rempang. Nah itu juga dianggap berkeadilan, asalkan apa? Sudah dapat ganti untung. Katanya nggak tahu untung Islam. Itu seperti diperkosa terus saya itu dikasih kompensasi. Mau ada perkosa, gede nih duitnya. Tapi apa nih? Gitu ya teman-teman. Jadi satu, banyak teks-teks yang perlu, teks-teks yang bernuansa lingkungan, bertendensi lingkungan, berdekati dengan pendekatan ideologi politik. Terus yang kedua, terutama dalam tata kelola liberal, semua ada dalam desain mereka. Bahkan seolah kita dianggap demokratis, padahal sebenarnya ini nggak demokratis. Yang menentukan ini bukan kita, tapi ini. Bahkan ketika ada presiden di sini, presiden dan wakil presiden yang belum 40 tahun. Karena presidensial threshold, parliamentary threshold ini biar modal yang berkuasa. Bahkan saya pernah dengar, nggak tahu benar apa nggak, ada satu pemilik modal itu pernah wakil rakyat. Kamu mau nyalon enggak? Saya bantu. Oke, saya bantu. Dia divaksin dia punya ternak. Iya ternak. Ternak wakil rakyat gitu. Meskipun ngomongnya Belen, Sapori untuk Cirebon kalau makmur. Kan begitu. Jadi padahal dia diongkosin siapa? Bikin baliho gede-gedean, ongkosnya sangat mahal. Akhirnya apa? Rakyat seperti kita nggak bisa berkontestasi. Padahal menurut saya ekologi politik dalam arti perspektif yang harus politis, juga dalam gerakan politik yang harus gerakan politik, bukan gerakan moral. Gerakan moral itu ngingetin aja. Ngingetin itu ya kayak polisi BRIN itu ngingetin, rekomendasi. Lawang ini loh, intimidasi adalah rekomendasi. Represi namanya rekomendasi. Nggak digubris. Kayak dunia sekarang ketakutan sama Israel itu. Merekomendasikan dulu. Tolong dihentikan Pak Joe Biden. Sama juga kita merekomendasikan ke pemerintah. Jangan begitu lah. Karena juga manusia. Tugas kita itu menjelaskan ke mereka pentingnya investasi ini, gitu ya. Nah itu terus pakai fikih. Kalau fikih dipakai untuk melegitimasi pertumbuhan ini, saya brutal sekali. Bahkan mereka belum lihat bahwa dalam investasi meskipun mereka itu nggak nginjek-injek, sebenarnya dapat perasaan. Kalau kita pakai pendekatan 3 konsep kekerasannya, Johan Galtung, itu bagian dari perasaan. Gitu ya. Kita diskusi sekarang jam berapa, Mas? 14.45. Saya jam 14.45. Mereka saya jam 14. Oke ya, mudah-mudahan kalau ada manfaatnya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa semakin terjadi dan semakin brutal, entah itu di mayoritas masyarakat muslim, entah itu di mayoritas yang campuran, itu sama saja. Nah, tapi saya ingin menyoroti itu adalah konflik-konflik itu terjadi antara di dalam kondisi sosial yang itu beragama. Nah, pertanyaannya adalah itu agamanya yang mandul atau pemuka-pemuka agamanya yang mandul dalam artian mufasirnya yang tidak bisa mengartikan tafsir dari Al-Quran tersebut menjadi sebagai perlawanan masyarakat tertindas. Dan terlebih lagi juga bagi teman-teman yang kelak akan menjadi ilmu tafsir, tak kira tidak ada
besok analisis untuk menggiring opini masyarakat tertindas untuk melawan gitu Gus. Bagaimana? Satu aja berarti nanti saya. Tiga lupa. Nanti bisa mati. Saya izin menjawab ya. Kalau nanti izin bertanya saya harus. Gak usah izin mas, kita ini bukan anggota TNI. Izin pak. Izin kan? Pendidikan militer Iya, pendidikan militer. Anda dari mana aslinya mas? dari Demak. Oh, Demak. Nah, banyak itu tenggelam tuh. Ada gelar. Saya pernah ke Senek. Yang kampung aku tenggelam tuh. Ya itu besok. Tafsir ya, saya agak ragu-ragu nih. Terus itu ya. Orang IAIN, saya nggak pernah ikut IAIN soalnya. Masuk IAIN ya tadi, nanti keluar saya tadi. Ya cuma orang mondok gitu aja ya. Oke, ya menurut saya pasti agama nggak mandul. Agama itu selalu material. Saya baca Islam itu, nanti saya kirim tulisan saya, atau saya kasih link yang di progres ada soal historisitas agama. Pengalaman beragama satu wilayah dan wilayah lain berbeda. Karena apa? Pengalaman material dan historisnya nggak sama. Di Brindavan konsepnya dengan kita yang Islam yang dari Timur Tengah kan beda ya. Iya. Krishna, Sungai Yamuna, tahu nggak Sungai Yamuna? Tahu saya. Nonton kartunnya saya. Nah konsep ketuhanannya juga nggak sama. Tempat-tempat yang disucikan nggak sama, itu kan material sekali, pengalaman material. Kenapa Quran itu turunkan bertahun-tahun? Karena ada sebab-sebab turunnya. Oke, sebab-sebab turunnya ada karena apa? Karena ada peristiwa, ada ini, ada masalah, ada problem, ada peristiwa. Kalau nggak ada peristiwa tiba-tiba jatuh, dibuka jalur catatan utang. Enggak, Quran datang pelan, kalau ada peristiwa dijawab sama ada peristiwa dijawab sama Quran, dijawab lagi. Artinya meskipun selangit apapun bahasa Al-Quran, dia merespon situasi yang material. Dulu namanya Nasir Hamid Abu Zaid, dia dianggap dikafirkan, dia terus kemudian pindah ke Utrecht, sehingga saya dia pindah ke Belanda, dipaksa cerai sama istrinya karena dia punya penafsiran yang menurut saya menarik tafsirannya ini. Tapi di kalangan para ulama tradisional dianggap menyimpang. Dia bilang Al-Quran itu produk budaya, memang produk budaya. Al-Quran itu produk budaya, sekaligus memproduk budaya. Kalau begitu dia sangat dialektis sekali, nggak tahu dia baca bukunya Hegel apa enggak, membaca teks-teksnya Karl Marx apa enggak, saya nggak tahu karena saya punya buku-bukunya Abu Zaid, tapi buku-bukunya nggak ada satupun kutipan teorinya Marx sama Hegel ya, kalau pakai metode dialektisnya Hegel. Nggak ada, tapi dia ini sangat dialektis sekali. Quran itu produk budaya juga produk budaya. Kenapa Al-Quran produk budaya? Nggak ada sesuatu yang sama sekali baru. Kalau peristiwa-peristiwa itu nggak sepenuhnya semuanya baru. Ada yang baru, tapi nggak sepenuhnya baru. Hukum potong tangan lah, detail ya. Karena dianggap nilai keadilannya itu bagus itu, dan kisos dan lain-lain. Nah itu artinya dia merespon situasi yang material. Dan menurut saya sesuatu yang material ini selalu aktual dan sangat mungkin diaktualisasi. Makanya lebih dari sekedar keyakinan, tapi ini saintifik menurut saya. Kalau ada yang bilang Al-Quran itu soalnya mengikuti zaman, memakan, bayangkan dia bicara dengan kita. Peristiwa-peristiwa yang dialami dalam penurunan Al-Quran kan datang ke kita hari ini. Benar kan? Yang namanya Abu Jahal, Abu Lahab datang juga. Mungkin bentuknya Lord, mungkin ya, macam-macam. Yang disebut dengan Luqman, mungkin cerita Luqman dalam Al-Quran kan orang sangat bijaksana gitu. Ya mungkin nggak sebijaksana Luqman, tapi ada yang begitu. Menurut saya ya,
Kalau begitu, berarti cara kita menafsirkan Al-Quran yang harus diaktualisasi. Dan yang kurang menurut saya dalam studi Islam kita di Indonesia itu, para studi Islam kita itu jauh dari kondisi ekonomi politik, nggak tersentuh dengan ekonomi politik. Ekonomi politik juga variannya banyak ya. Ada sekarang kita ambil si Marxis, kita ada yang akhirnya. Kemudian istri saya yang belajar itu, saya ikut itu social reproduction, Pak. Ya, reproduksi sosial, teori reproduksi sosial. Nah, ini kan nggak dibaca, nggak banyak didiskusikan di kalangan para penyair-penyair. Harusnya para penyair-penyair yang cukup progresif, yang aneh-aneh, bikin perkumpulan, nggak usah kritik-kritik sana, tapi kita jelasin sebenarnya begini loh problemnya. Terus ayatnya begini kan nggak sulit ya kalau kolektif gitu. Nah, itu contohnya, berarti Al-Qurannya nggak mungkin Al-Qurannya yang benar, tapi cara kita menafsirkan Al-Quran dan cara kita menghayati agama itu sendiri. Puasa contohnya, masyarakat kita ini masyarakat konsumeris, benar mas? Nggak salah, kita emang Anda restoran berapa? Berapa? 2008 masih enggak selesai 2008 anak saya 2008 2003 tahun 2000-an ya kalau Anda mohon maaf ini kan generasi milenial, ini generasi kolonial. Nah coba Gus, mereka ini lahir sudah ada gadget. Kita dulu lahir belum ada gadget. Saya tuh lahir telepon masih gini, putar-putar gitu. Terus kita ada warung telepon, ngantri pakai koin. Nonton TV, ya, nonton TV dulu itu nggak seperti sekarang. Cuma satu TVRI, itu pun hitam putih. Kalau pengen berwarna dikasih kaca berwarna warna-warni kayak pelangi gitu. Mukanya merah, badannya kuning, kakinya hijau. Ingat nggak bisa? Dikasih layar nikah itu loh. Terus pintunya dibuka dengan saya. Jadi kita itu sekonsumerisnya masyarakat waktu itu, ketimpangannya nggak terlalu tinggi. Orang kaya sama orang miskin sama aja. Perasaan kita yang waktu kecil zaman itu ya mainnya layar-layarnya sama, bikin-bikin sama. Sekarang anak-anak generasi Anda ini ditekan oleh sistem dan yang dicontoh itu ada media-media nggak jelas. Ada anak SD tempat saya sudah kepingin seperti Rafathar. Ya anak kecil itu idolanya seperti Rafathar. Jadi gampang stres mereka. Contohnya nanti tiba-tiba Rafathar. Saya teman-teman saya itu ya, saya iri ke teman saya, dia beli keong 100, saya cuma beli 50. Cita-cita saya pengen beli keong 100. Udah gitu doang, tau keong nggak? Kan dua-dua gitu loh. Coba sekarang itu, terus pasar sudah masuk dalam tubuh kita, dalam pikiran kita, dibombardir kita di dalam produksi-produksi ini. Keluarga yang sakin adalah keluarga yang konsumsi yang banyak, pamernya banyak. Buat apa punya seragam kalau nggak buat pamer? Aku pamer maka aku ada. Kalau Anda nggak pamer, Anda nggak ada. Gus dari mana dia kelihatan pamer? Yang dipamerin buat istrinya, anaknya, nggak ada penontonnya. Anak pamer sekarang itu ya glowing. Serius, saya sering menggagalkan begitu. Kadang istri saya sendiri saya gagalkan. Ngomongnya kali ya. Serius, semuanya sekarang harus pamer. Masyarakat kita masyarakat yang konsumtif, benar ya? Karena itu kalau mau membangun solidaritas sulit sekali mas. Kalau nggak ada ekopol nggak bisa. Kiai kalau nggak ngaji ekopol gagal jadi wali. Menurut saya gagal. Untuk jadi wali nggak bisa. Wirai hidupnya wirai nggak bisa. Emang yang Anda makan itu nggak ada penghisapannya. Lah kalau zaman dulu Sunan Bonang ya, puasa menahan nasi sendiri, apalagi Sunan Kalijaga. Rambutnya nggak sempat dicukur ya. Ngopi, Sunan Kalijaga mungkin ya. Bikin kopi, zikir, rokokan. Nanti mengajarkan kebijaksanaan. Ya nggak merusak lingkungan dia.
Bajunya cuma itu aja. Rasulullah bajunya cuma 2, pakai cuci, gitu. Sekarang kuliah saja, zaman saya dulu kuliah itu sembarangan masuk, apalagi dosa atau sekarang aja sembarangan jadi dosen ya. Enggak bayangin dia jadi dosen aja sembarangan gitu. Apalagi waktu jadi mahasiswa, bener dosen. Nah, aku dong. Sekarang kuliah itu outfit bos. Outfit kamu berapa? Misalnya begini ya, dikasih. Kalau saya dikasih nih, mungkin saya beli harga udah sekarang dari tas macam 70.000 ini, 70.000. Terus ini anak saya beli punya Faik ini, dulu katanya belinya sekitar 80.000. Ini saya mengusul anak saya, kalau saya sebut ya, sendal jepit, semua sekarang ada outfit bener nggak? Nah agama menurut saya harus bisa menjelaskan problem begini. Jangan-jangan kita gagal jadi wali gara-gara kita nggak ngerti ekopol. Di dalam yang kita di sini nih ada cerita, di sini ada cerita penghisapan, ada air mata, ada orang dirampas tanahnya. Di lampu-lampu yang nyala ini, terus ini semuanya ini kan masih pakai batu bara. Di sana itu ada puluhan orang kecemplung lubang tambang batu bara. Kampung halamannya panas sekali. Cirebon 36, 38. Di Samarinda bisa lebih panas. Orang hopeless, nggak punya harapan, berkebun gagal, kerja jadi buruh sawit itu juga gaji rendah. Sangat berat sekali hidup. Coba dari baju-baju yang kita pakai, ada mereka. Paling enggak, jangan-jangan dalam merefleksikan itu kita bisa jadi wali, guys ya. Nah kalau enggak kan nggak bisa. Ada badan baik, ada apa? Jadi bukan agamanya menurut saya. Oh, ini menanggapi yang tadi itu kan bilang bahwasanya bukan agama yang apa ya mandul atau tapi pemahaman kita saja yang tidak bisa meremajakan dari nas-nas tadi dari Al-Quran terus dari ijma ulama dan iya gitu kan. Nah, apakah itu juga terpegangi oleh atau disetting oleh kapitalisme gitu sehingga corak pendidikan kita yang bisa digunakan di akhirat itu untuk mengobong-obong masyarakat tertindas untuk melawan dan akhirnya dibungkam dengan adanya universitas kurikulum entah apapun itu namanya itu. Berarti seakan-akan kita itu disetting untuk tidak bisa apa ya keluar dari tembok pendidikan yang sangat apa ya licik ya. Ya. Tapi kita nggak jawab. Ada tulisan nggak? Anda menekankan. Anda itu dari mana? Win. Pencalon negeri. Ya. Contoh sekarang, semua orang itu takut kalau dianggap garis keras. Saya selalu bangga, saya radikal, saya garis keras. Tapi saya nggak liberal dalam mengenai mereka. Saya anti kapitalisme. Terus biar orang tapi lo pakai ini terus lo pakai ini tuh, pakai begini. Ya tidak otomatis saya kalau begini saya mengamini sistem kapitalisme relasi produksinya nggak begitu. Ini kan relasi produksi dalam sistem kapitalisme saya tolak produksinya. Tapi bukan berarti saya mendukung kapitalisme kalau makan produk mereka. Kalau saya makan berasnya di zaman feodal berasnya sultan, misalnya karena daerah sultanahnya sultan, bukan berarti saya mendukung kesultanan yang feodal, nggak begitu saya berpikir. Nah, sekarang itu orang sangat khawatir terutama di Indonesia, terutama di UIN ya. Di UIN yang itu nggak boleh orang radikal seperti saya. Nggak boleh, kata radikal itu nggak boleh. Dicoret cara itu. Harus ramah, harus toleran, harus moderat. Coba. Saya itu ngajak diskusi santri di sana. Baru selesai bukunya. Judulnya itu Good Muslim, Bad Muslim. Iya, Good Muslim, Bad Muslim. Yang nulis namanya Mahmud Mamdan. Gimana? Kita bikin diskusi oleh nanti dengan salah. Oke, nah, itu aja. Saya mau jadwalkan aja. Kita diskusi proyektor. Jadi good bad itu didesain oleh kapitalisme. HP itu mana ya? Nah, ini aku penting yang HP karena sibuk banget
memfoto satu bab. Aku sama istri itu kawan berdebat dan kawan Menarik. iya. Iya. Terutama di isu-isu penting yang ngomong. Saya kan nggak terlalu ngerti gender nanti. Wah, aku tidak payah. Tapi soal-soal yang lain kami saling belajar. Nah, ada yang menarik. Tulisan tentang ini nyambung dengan Anda ya. Ada nggak yang mendesain itu? Ini dari bukunya Tariq Ali. Judulnya aku lupa ya, nanti tak cek judulnya. Ada satu statement yang bilang begini di bab di introduction malam, for the person sitting in darkness somewhere in the United States. Dia bilang begini, saya bacakan harfiah. My argument that the most dangerous fundamentalism today, the mother of all fundamentalism is American imperialism. Jadi kata dia, argumenku, pandanganku bahwa the most dangerous fundamentalism paling berbahaya hari ini, and the mother of all fundamentalism is American imperialism. Jadi nggak ada, ngapain kita takut, khawatir untuk fundamentalis. Pengalaman terorisme itu hari ini diciptakan oleh kapitalisme, oleh imperialisme barat. Orang dibikin frustasi, marah akhirnya. Saya kalau di sana ikut apa, saya nggak usah sulit-sulit mau dapat terus, nggak peduli sama istri saya. Mau didapat itu saya kurang aku nggak peduli. Mau tabung nggak bisa. Kenapa begitu? Karena kita dibikin frustasi. Orang frustasi itu kan yang udah nggak punya senjata. Kalau dulu perang kan pedang, tang, kalah, pedang lagi. Nggak ada itu teroris saja. Dan tiba-tiba kita duduk, mati. Saya tadi pagi itu subuh dengerin Bang Oni nangis benar. Fahmi itu, kenapa Pak gitu? Dia pikir saya kangen istri saya. Ya kangen dia sih. Tapi saya dengerin Bang Oni, dia pakai strategi di Gaza itu. Kalau istri saya di dapur, saya di ruang tamu, saya di luar. Kalau saya diledakkan, istri saya masih selamat. Kalau istri saya diledakkan, saya masih selamat. Karena istrinya orang Gaza, akhirnya sekarang bisa dievakuasi ke Indonesia. Bahkan dicatatkan namanya itu, siapa? Muhammad Ali, Ahmad Syatori, Rashid Murtado, Nafisa. Semua anak kecil itu sudah tahu besok dia akan mati dan harus bisa diidentifikasi. Tulis sendiri namanya, Nafisa, Laila. Sudah nunggu besok kamu, besok saya. Anaknya baru cerita, teman-teman saya ya 90% sudah meninggal semua. Guru-guru saya sudah meninggal. Dia selamat. Gimana Pak? Terus orang frustasi, nggak punya apa-apa, melawan imperium yang demikian besar, punya nuklir. Bos, dunia ini besok runtuh ini bukan doa-doa kita. Lo nggak bisa lo gembleng-gemblengan lawan begitu, gembleng kebal malu. Gemblengan sekarang ini cuma kebal malu. Nggak umpat bos itu. Coba buat gatle, tahu gatle? Mesin gun, mesin yang putaran itu sandok-sandokmu pecah. Gimana? Nggak bisa kamu kebalan. Saya percaya, Gus Satori, tenang aja Gus. Kebal malu gitu. Ejek-ejek kita nggak bisa Pak. Nah ini kata Mahmud Mamdani yang bikin bad and good mereka. Kita bad karena kita anti kepada seluruh proyek ekonomi politik global imperium. Karena itu kita bad. Saat disusah mana kita semua kita bad gitu kan. Nah kita anti sama mereka. Nah sekarang bangga sekali di sekolah di sana. Cuma ngomong kita baik, foto-foto ya baik. Kalau masalah saya nggak anti Kristen, lu nggak sholat aja. Semalam yang begadang aja cuma saya doain lah. Yang begadang kan begadang semua ya? Ya sebagai kesalahan ya. Berdua semua. Begadang nih, semua diskusi aku udah sama kami, aku bangun. Demi kamu belum tidur? Tidur bangun karena panas itu, ini hampir kan waduh udah pakai AC gitu, udah merusak bumi, kita udah masih panas lagi. Mana masih ketawa udah, mana nggak tidur? Ya kita doain aja lah kita.
mereka diampuni sama Tuhan. Kenapa? Tahu nggak kita doain mereka? Satu, kita udah gerah, mereka ketawa, sudah tidur kita. Yang kedua, pasti mereka fotoan di sini. Saya lihat subuh ini sebelum aja sudah mana makhluk-makhluk umat Rasul. Fotoan semua. Nah, ingat ya, Anda kalau begitu di pesantren dianggap band Muslim. Ukurannya ini nggak begini, kata Mahmud Mamdani, ukurannya politik, Mas. Kalau kamu nggak usah jadi teroris, ngapain juga jadi teroris? Saya nggak setuju juga perang-perang model teroris dulu. Saya percaya dalam merebut negara melalui jalan demokrasi. Butuh kekuatan anak muda seperti Anda semua, kaum muda itu Anda yang harus. Kalau muda saya setuju, tapi jangan Gibran. Kita butuh orang muda tapi jangan Gibran. Saya kira dari wacana tadi ya soal fikih harus direbut, harus yang studi Islam penting nggak penting. Saya nggak bilang studi Islam nggak penting, studi Islam penting tapi Anda harus menginterpretasikan Islam dalam konteks kehidupannya aktual dunia. Kita butuh, saya nggak percaya perjuangan lingkungan, ekonomi, sosial tanpa Islam di Indonesia. Menurut saya juga nggak historis dan material. Iya, paling kan di Jawa lah ya. Ya kan saya perjalanan jauh, bukan perjalanan. Nah gitu ya teman-teman. Jadi end good-nya itu ditentukan oleh salah satunya. Kalau Anda mengkritik terus ya, dianggap best, dianggap jelek. Kalau Anda anti-Zionisme, Anda akan duduk anti-Semit sekarang, anti-Yahudi. Saya nggak anti dalam hal itu. Kayak gitu-gitu. Oke, cukup. Cukup ya. Saya belum tahu. Oh ya. Itu di sebuah kualitas fikih itu seperti apa yang sudah dikatakan oleh Mas tadi, bahwasanya mencegah kemaslahatan itu lebih baik daripada menarik kemaslahatan. Terus juga itu mungkin bisa menjawab pertanyaan tadi Mas Jumbi juga itu, apakah Islam bisa mengatur? Padahal nama-nama Islam itu menurut saya sudah cukup bagus ketika kita menggunakan kaidah tadi. Terus ketika kita dihadapkan dengan dua kemaslahatan, kita harus mengambil maslahat yang paling besar. Ya, kebanyakan saat ini pengajaran di pondok pesantren atau di keagamaan itu kita lebih cenderung kepada taklim kepada kiai. Terus kita harus mematuhi apa yang diucapkan oleh kiai. Dan sekarang pertanyaan ketika kita dihadapkan kepada kemaslahatan atau perusahaan yang dibuat oleh pemerintah, sedangkan kita sendiri, kiai kita itu mendukung ulil amri atau pemimpin, itu adalah sebuah kewajiban di Al-Quran juga ada. Ya, itu bagaimana? Oke, kenapa Islam dia nafas dia ketika itu bersinggungan dengan agama, maka saya siap mati. Contohnya Gaza. Sedangkan kita saat ini kita dihadapkan dengan krisis iklim dan sebagainya, itu juga pasti akan mempengaruhi nyawa manusia gitu, dan itu juga termasuk kerusakan yang besar. Itu sebenarnya juga berujian, mempertahankan nyawa gitu. Islam juga dia mengatur, menurut saya sistem hukum kisos, atau kalau di Islam nyawa dibalas nyawa itu menurut saya adalah bentuk sebuah keadilan yang sepenuhnya. Bahwasanya arti dari nyawa itu adalah hal yang sangat penting, tapi itu dikritik oleh HAM dan sebagainya. Mungkin seperti itu. Jadi kenapa gitu? Kita punya perlawanan Islam, tapi kita juga dihadapkan kepada ketidakkuatan kita. Nanti takdim, terus jangan melawan ulil amri. Ya. Ya. Saya tuh knowledge ya, cari ya. Dan saya enak jawabnya. Punya akhlak dan perlawanan.
Ya nggak keras dikit nggak sebut. Nah, yang seingat saya itu begini tuh. Memang ayatnya kan Atiullah wa atiur Rasul. Tapi kan harus syaratnya kan Atiullah wa atiur Rasul. Baru waktu ini kita wajib taat kepada ulil amri, tapi ulil amrinya sudah taat belum sama Allah dan Rasul. Kalau taat sama Allah dan Rasul kan nggak boleh merampas, nggak boleh sembarangan pakai hukum-hukum besar yang benar tadi. Tapi sekarang menghalalkan segala cara, bahkan peralatan hukumnya dibikin, didesain untuk pelanggaran hukum itu sendiri. Apakah ada perasaan untuk kita percaya pada ulil amri? Menurut saya nggak legitim itu. Itu yang pertama. Yang kedua, taat itu pada nilai. Saya selalu bilang taat, jangan taat pada saya. Selama nilai itu melekat dengan saya, Anda boleh taat kepada saya karena nilai-nilai yang saya perjuangkan punya tendensi kebaikan, punya tujuan, punya arah kebaikan. Kalau nggak ada arah kebaikan, jangan ditutup. Kalau doktrin itu terus dipakai, rusak. Apa kekerasan seksual di pesantren, pelecehan. Ada kasus di Malang katanya karena taat pada guru gitu. Nah, itu perkosa. Bunyanya bilang kamu ikut saja, nanti dapat karomah. Di Jombang begitu kan? Doktrin ketaatan itu didahulukan. Kalau saya atau kamu justru mengajarkan cara berpikirnya dulu, cara berpikir. Sami'an wa ta'atan itu dalam konteks dan bersyarat, selalu dalam bersyarat dengan konteks dan bersyarat, bukan tanpa syarat. Itu pembodohan menurut saya. Apa kita nggak menghargai kiai, guru, murabbi? Enggak, karena dia membimbing jiwa kita, ya mestinya dia juga bisa membimbing jiwanya sendiri dulu. Nah kalau dia nggak bisa membimbing jiwanya, membimbing jiwa itu dalam pengertian dia hanya bijaksana, ngomongnya penuh kata berbunga-bunga kayak bikin puisi, bukan itu. Tapi dia bisa mawas diri melihat situasi zaman ini. Contohnya lagi begini, lebih baik ada kepemimpinan setimbang lebih baik ada kepemimpinan walaupun zalim ketimbang tidak ada kepemimpinan. Atas siapa? Kita berdebat dulu. Ada kok tata kelola yang tidak ada pemimpinnya, anarkis semua berhasil. Meskipun saya pengalaman anarkis, ada pengalaman yang berhasil mereka. Komunis Paris berhasil, itu gagal dihancurkan. Subkomandante Insulin di Marcos dan teman-temannya di sana. Di mana? Di Chiapas, di negara bagian Chiapas, di provinsi Chiapas, mereka merebut San Cristobal de las Casas, para petani-petani bersenjata itu. Bukan untuk mengobarkan peperangan dan menghasut kebencian. Enggak, mereka anti neoliberalisme. Kami ingin mengelola kehidupan kami dengan cara kami sendiri. Sangat demokratis, semua orang terlibat untuk merumuskan masalah secara bersama-sama. Enggak ada pemimpin yang di pusat terus nggak anti kritik, nggak ada. Jadi tesis bahwa ada apa itu lebih baik ada pemimpin meskipun dolim ketimbang tidak ada sama sekali, harus kita buka. Udah nggak relevan itu salah itu sudah. Ini ada saya nulis judulnya apa dan perlawanan. Ya, saya membukanya begitu. Inna Allah yang merukum antu adil amanati ila ahliya wa idha hakamtum bayan nasi an tahkum bil adl inna Allah ni'ma ya'idukum bi inna Allah kana sami'an basira. Dan ada hadis juga saya kutip dan beberapa interpretasi saya, termasuk ulama wal umar. Ulama itu ada karena umar, nggak perlu ada umar. Hubungan ulama dengan umar itu hubungan yang dialektis, yang tegas. Hubungan dalam tegangan dialektis. Kalau umarnya baik didukung, kalau enggak ya diingatkan nggak bisa dijatuhkan, diganti yang lebih adil. Kalau prosesnya nggak adil, kita bikin lebih adil. Nah itu memang interpretasinya harus direbut dulu. Menurut begitu kan, makanya sangat dibutuhkan sekali calon-calon doktor di bidang tafsir,
Anda jangan apa itu, ya bagi-bagi tugas harus ada gitu. Jangan patah semangat. Yang penting bisa ekopol, kan nggak ada kuliah jurusan ekopol juga nggak ada. Ya kalau mau studi pembangunan ada di Global Studies, di Eropa gitu ada. Di kampus-kampus kita, saya dulu belajar filsafatnya nggak ada belajar yang lain. Kami bikin kelompok studi sendiri. Kayak Anda ini nyari di sini ikut diskusi, nggak ada. Sekolah lingkungan yang ya ada jurusan lingkungan tapi developmentalistik misalnya. Tapi yang serius mau ngomong pelestarian lingkungan, apalagi tata kelolanya itu lebih demokratik, belum itu ada. Coba kalau ada yang mengelaborasi lebih jauh, ayat ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasulah ulil amri minkum. Terus hadis ini, contoh ini juga udah mengatakan, mas ini juga pikir ya. La ta'ata fi maksiyah innama ta'atu fil ma'ruf. Innama ta'atu fil ma'rufi. Udah jelas ya? Jelas ya? Jadi kata kuncinya fil ma'rufi. Kalau nggak fil ma'rufi ya sangat kalah. Lah kalau menurut kita, dia ikut Prabowo dan ikut saya, nggak usah lah. Ikut Ganjar Ma'ruf nggak juga. Gitu. Ikutin nggak ada. Itu siapa ikut bisa lari. Nah, gimana terusan solusinya? Nah, kita diskusikan di lain waktu. Kalau soal politik ya. Tapi saya ulangi, saya penutup sekalian. Ini sudah jam 3. Saya takut ketinggalan kereta. Kalau ada beberapa teks saat itu, nanti kalau memang membutuhkan bisa saya kirimkan ya. Yang bahan diskusi tadi itu, yang intinya fikih sangat penting dan melekat dalam kehidupan kita. Saya bukan fuqaha, saya kaji fikih ya, tapi saya bukan ahli fikih. Mungkin Gus Bah ahli fikih, tapi Gus Bah itu perlu sebenarnya dekat dengan ahli ekologi politik. Bikinin sekolah terus. Ya nggak perlu diskusi bersama gitu. Ahli-ahli hukum itu nggak bisa ngambil pandangan hukum sendiri kalau nggak mengambil dari para expert di bidang yang lain, para ahli di bidang lain. Nggak adil juga mereka. Misalnya Omnibus Law bagus nggak? Bagus, didukung semuanya. Nggak juga. Nah, orang-orang para alim alama seperti beliau itu menurut saya nggak tahu. Belum ada panggung itu, perdebatan itu. Saya sebenarnya meminta gimana caranya ada perdebatan teoritik gitu. Nggak apa-apa, kan nggak ada yang merasa lebih pintar sama yang bodoh. Semuanya pintar, semuanya bodoh. Maksudnya bodoh, semuanya pintar itu di bidangnya, semua bodoh di bidang yang lain. Anda jangan ukur saya dengan Gus Bah, ya nggak adil. Tapi kalau Gus Bah diukur dengan cara saya untuk baca interpretasi terhadap Marx, jagoan saya. Lebih alim saya, serius itu. Dan tapi kalau ngaji ya kita harus nanya Gus Bagus, saya baca begini. Saya juga baca ya, tafsirnya begini. Sebenarnya gimana sih Gus Bagus? Nah itu boleh. Nah kalau nggak dapet sini ya, nggak ada ekopol, memang ngeri banget. Ekopol ini saya kutipin. Sebenarnya di agraria ini sudah dipakai dan diperkenalkan. Sekarang juga sudah terjemahkan. Ada pertanyaan ekonomi politiknya lebih. Siapa menguasai apa? Ya, ini pertanyaan struktur kepemilikannya. Siapa melakukan apa? Ini pertanyaan relasi kerjanya. Siapa mendapatkan apa? Ini pertanyaan akumulasi keuntungan dari proses produksi. Yang terakhir, apa yang dilakukan dengan nilai lebih tersebut yang diperoleh? Ini pertanyaan peruntukan nilai lebih. Kalau kita pakai ini sudah ngomongin lingkungan, gerakan sosial, sampai agenda politiknya. Pertanyaan nilai lebih hati itu, peruntukan nilai lebih. Setelah para pemilik modal punya duit buat apa? Saya investasi. Kalau nggak dia pernah wakil rakyat, ya dia nyalon. Kalau dia nggak nyalon, karena presiden. Ya kan, presiden nggak bisa berangkat sendiri dia. Dia harus dukung oleh partai oligark, partai yang mapan, duitnya juga mapan. Makanya hitung-hitungan wakil juga hitungan yang posisi apa gitu. Nah ini kan pertanyaan nilai lebih, pertanyaan peruntukan nilai lebih hati. Nah kalau tawaran saya begini di diskusi tadi ini, karena itu perspektifnya harus berubah dari etika menuju ekonomi politik. Etika itu pertanyaan
Kenapa Anda bertindak B bukan A? Kenapa Anda mendukung Jokowi nggak dukung Prabowo? Misalnya, kenapa Anda dukung Prabowo nggak dukung Gibran? Kenapa Anda nggak dukung semuanya? Ini pertanyaan etika. Kenapa kamu A bukan B? Etika. Nah, sebelum kita bertanya itu, tindakan etika harus dimulai dengan ekonomi politik. Kita tahu struktur pertanyaan ekonomi. Ya. Baru kenapa kau nggak mendukung Prabowo, nggak mendukung semuanya? Dalam analisis saya begini, dalam pertanyaan ekonomi politik sudah saya katakan terasa begini, maka jadi saya memutuskan begini. Gitu. Jadi dari tindakan etika menuju ekonomi politik nanti saya bagian. Yang kedua dari skripturalitas menuju materialitas dan historisitas teks. Teks apapun dari skripturalitas menuju materialitas dan historisitas teks. Teks itu kan lahir dari peristiwa. Peristiwanya selalu muncul hari ini. Kejahatan selalu muncul. Kalau kita lihat dalam pasal bil baru wal baru maka sahabat dinas, bentuk kerusakannya kan apa sih? Mungkin ya dia merusak lingkungan, sangat skalanya kecil, benar? Orang rebutan zaman dulu mungkin zaman Rasul ya. Saya bayang-bayangin orang disebut merusak alam apa zaman dulu itu? Kencing sembarangan. Mungkin ya orang rebutan oase kecil, sumber mata air begitu rebutan merusak. Terus isinya kotoran lontar itu merusak. Belum ada bayangan kerusakan seperti sekarang. Ya teman-teman ya. Karena itu harus kita letakkan materialitas dan historisitas teks. Teksnya itu sebenarnya ngomong apa? Kalau hari ini apa? Sama, merespon kerusakan. Dan tingkat kerusakannya berbeda. Yang bikin kerusakan berbeda. Dan sekarang dalam sistem kapitalisme, mode of production kapitalisme, karena itu rusaknya sangat besar. Nah, masyarakat yang kita dorong adalah masyarakat yang baldatin, masyarakat yang soleh, semuanya Kristen dari soleh, yang Muslim soleh, yang kita pengen begitu. Dari Tuhan menuju tubuh. Dari masyarakat yang akumulatif, pengen mengkonsumsi sangat banyak, pengen pamer-pameran, enggak, pengen masyarakat yang bersolidaritas. Kita nggak perlu sangat kaya, nggak perlu sangat miskin. Kita ingin nggak ada ketimpangan, anak tetangga. Kita nggak perlu juga ada belas kasihan, karena nggak ada di belas kasihan. Kekayaanmu sama kekayaan nggak beda-beda, sama, bener kan? Sekarang itu kan di Indonesia semuanya dipamerin, sakit aja dipamerin. Kamu berobat kemarin berapa? Hapus itu 10 juta, nggak seberapa. Bener ya? Bangga sekali, utang aja bangga, motor aja bangga. Nah ini diubah, nggak mungkin kita jadi masyarakat yang spiritual. Jadi penutupnya sebenarnya sangat tasawuf, jangan Anda dengar saya kritik-kritik anti. Saya nggak anti spiritualisme, justru kita nggak bisa spiritualis dengan cara begini. Itu pamer-pameran, bener kan? Coba kalau semuanya itu nggak terlalu timpang, nggak terlalu kaya. Ini doktrin di pesantren kami itu tidak boleh ada satu manusia pun yang tidak mendapatkan kasih sayang. Iya, doktrin di pesantren kami begitu. Pertama, dia mencatat itu menjalankan itu. Yang kedua, solidaritas. Sampai kepada tahap sosialisme. Jadi ada 7 nilai dan beberapa doktrin yang kami ajarkan. Salah satu adalah sosialisme. Tidak bisa Pak, nggak bisa tanpa sosialisme. Serius Pak, nggak bisa. Kita jelasin satu-satu. Jangan biarkan teman kamu susah sendiri. Di tempat saya itu ada anak dengan bunuh diri, nggak punya orang tua, miskin, keluarganya serius, tidak pernah teruskan. Sama juga ini banyak betul-betul penafsiran anak yatim. Kalau orang-orang kaya itu datang nyari anak yatim yang bapaknya mati beneran. Karena apa? Percaya kalau sedekah ke anak yatim rezekinya akan lancar. Justru ada anak yatim. Ada. Ini juga yatim. Bapaknya masih ada tadi. Oh enggak, bisa mati aja bapaknya. Ini juga yatim. Yatim dalam pengertian sesungguhnya juga. Bapaknya anaknya 3, hidup pas-pasan, tinggal di gubuk yang kecil di Jakarta Utara misalnya. Sopir apa itu? Gojek yang nggak ada hasilnya. Apa itu kita ini mengalami keterbatasan, nggak bisa. Solidaritas harus diperluas. Nah fikih itu
harus diarahkan ke sana. Oke. Kalau enggak ya seperti sekarang ini ada PTSD, mati. Mandi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.